awan ketika konsep turun maupun leset cinta ibu lautan. Kata-kata masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo-boloku semuanya. Ini adalah salah satu video di mana saya tulan bareng sama kerabat dan sahabat-sahabat saya di desa, yaitu pergi ke Gunung Merbabu 2024. Video ini sebenarnya sudah diabadikan di channel YouTube, cuman ini saya reupload lagi ya. Dan reupload di sini saya mengorbankan di channel video yang lama. Itu saya download dulu, kemudian saya hapus dan saya pindah ke sini dengan saya tambahi beberapa sentuhan editan yang mungkin nanti semoga tidak membosankan buat teman-teman. Dan di sini untuk para krunya yang berangkat menuju Puncak Merbabu itu ada berbagai macam jenis orang dan kesibukan ya guys ya. Ada yang guru, ada yang bos Kentucky di sini Mas Abdul, ada juga mereka yang pelatih silat yaitu Mas Adi dan Mas Rizal. Itu saudara antara Pak Suci, bukan Pak Suci ya. Itu apa ya? Ya hati terate ya, dua orang ini ya yang pegang aqua sama pamer ini gorengan ini. Dan ini Mas Mujahid ini adalah kepala toko bagian dari Jumbo Swalayan. Nah keren banget sih guys. Ini teman-temanku sukses semua, tapi yang belum sukses ini cuman saya sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya video ini adalah dorongan untuk saya sendiri untuk menuju kesuksesan bareng teman-teman saya di desa. Dan juga mudah-mudahan kalian semua juga sukses dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Maisaroh pertama di jalur kas ini kita tidak lupa untuk sarapan dahulu ya guys di pos 2. Karena apa? Karena menaiki gunung atau puncak gunung itu seperti kejadiannya apa itu Juliana itu ya guys ya, itu harus kondisinya harus fit, baik pagi atau malam itu usahakan perut kalian itu kenyang. Dan perlengkapan yang kedua itu yaitu menggunakan senter dan juga perbekalan yang cukup dengan tas carrier yang biasa saya gunakan. Itu kalau orang-orang di desa sini yang punya itu cuma 1-2 orang, yang lainnya itu sewa. Jadi kalau kalian belum hobi naik gunung ya udah kalian sewa dulu aja nggak apa-apa, karena harga tas carrier itu mahal. Nah di perjalanan ini kami sering kali menemukan banyak hal yang ganjil, hal-hal yang berbau-bau mistis, dan juga hal-hal yang mungkin tidak nalar, seperti ada burung yang selalu ngindel kita atau mengikuti jejak kita. Atau juga pemandangan dari bawah itu sungguh indah ketika naik itu ngeri banget cuy. Ada banyak sekali kabut-kabut yang menutupi perjalanan kami, dan kita harus berjalan di tebing-tebing yang dibantu dengan tali. Benar-benar gila jalur Wekas ini, benar-benar saat ini mungkin menjadi jalur yang paling ekstrim bagi saya sendiri ya, menurut saya dan teman-teman ya. Nah kemudian dari spot-spot foto ini kami tetap enjoy aja dengan kami meminta salah satu untuk merekam video ini, mengabadikan momen dan juga memintai kata-kata seperti kata-katanya Mas gitu. Puncak indahnya Puncak Merbabu tak seindah dengan cintamu, seperti itu. Kata-kata mereka itu sungguh unik-unik sekali ya guys ya. Dan perjalanan ini ya, dan di sini terlihat Mas Madu adalah seorang karyawan dari yang bakso watercooler yang sangat ramai. Dan ini kata-kata bijak dari Mas Abdul ya guys ya, kata-katanya itu luar biasa. Nah seperti ini pemandangannya cuman kabut. Dan di sini juga ada kepala bagian dari toko Jumbo Swalayan yang memandu memimpin perjalanan kita, dan dilanjutkan oleh Mas Bimo Nugroho, kemudian Telos Rak, ada juga Resal pelatih timnas, dan juga Pak Guru Sigit, Mas Madu, dan juga Mas Abdul Mutohar. Di sini pelopor dari perjalanan ini adalah Mas Abdul, dan di sini gue sendiri yang rekam sendiri ya guys ya. Di sini wajah gue terlihat seperti lebih tua padahal gue masih baru umur 25 tahun. Bayangkan, karena kabut dan juga karena kurang adanya cahaya jadi kelihatan buram ya guys. Dan kemudian ini perjalanan ini membutuhkan kekuatan ataupun power yang benar-benar ekstra. Karena apa? Karena setiap mendaki itu pasti ada talinya, karena takut untuk jatuh ke jurang guys. Gimana enggak? Kalau kita itu nggak hati-hati, nggak tahu medan, nggak hati-hati lah intinya, kita bisa jatuh guys. Jadi bisa jatuh, nyemplung, dan akhirnya mungkin kita nggak ada di dunia ini lagi guys. Jadi ya gitu guys. Jadi stay hati-hati, usahakan kalau naik gunung, kalau belum profesional ya ajak teman-teman kalian ya guys ya, ajak teman-teman kalian supaya apa?
supaya nanti dalam perjalanan itu saling support, saling bahu membahu dan bantu membantu. Dan apa yang terjadi, dan untuk perlu diketahui ya, untuk cuaca sendiri, cuaca di gunung itu berbeda-beda, baik itu Rinjani, Slamet, Wekas, Merbabu, Perahu, Sindoro, Sumbing, ataupun gunung-gunung Lau atau gunung yang kecenderungan tingginya itu cuman dangkal ya, nggak dangkal sih, tinggi tapi nggak tinggi banget, kayak Andong, Perahu, Sikunir, Mongkrang, seperti itu. Semua itu sama, namanya cuaca itu tidak menentu. Dari bawah itu kelihatannya cerah, tapi bisa jadi sampai di atas nanti berkabut atau hujan. Dan bahkan gue sendiri ya sebagai narator di sini naik Gunung Lawu itu 3 kali guys. Pertama dari Cemoro Sewu, kedua dari Cemoro Kandang, dan yang terakhir dari Via Cetho ya guys ya, jalur Via Candi Cetho. Dan untuk jalur-jalurnya dari ketiganya itu bagus semua guys. Yang lebih saya suka itu lebih di Via Cetho, datarannya itu lebih banyak, jadi perjalanannya enggak terjal amat, enggak naik-naik terus, cuman ya agak lama juga karena mungkin agak muter ya guys ya. Dan sebagaimana pada video kali ini dipandu dengan Mas Abdul Mutahar sebagai yang paling belakang, karena dia lebih berpengalaman daripada yang lainnya di sini ya guys ya. Dan ini teman-teman ini cuman tahunya cuma nongkrong sama dolan. Jadi dari segi perbekalan dan juga segi persiapan, baik penggunaan jaket itu masih kurang safety ya guys ya. Dan di sini saya ngasih edukasi sedikit, kalau kalian mau naik gunung itu usahakan dengan jaket yang tebal, karena cuaca di gunung itu sangat-sangatlah dingin. Dan karena apa? Ada bubur kacang hijau lewat ini guys. Dan karena apa? Karena seringkali di gunung itu bentar, kita dengar kata-kata dulu dari Mas. Mantap, kas coba aja kamu. Tambah. Nah, untuk kalian perlu ketahui ya, bahwasanya kalau naik gunung itu kalau bisa itu diusahakan guys, biar tidak terjadi hipotermia. Makanya kita harap untuk selalu membawa perbekalan yang cukup dan juga persiapan perlengkapan yang sangat-sangat ngeri guys. Pokoknya perlengkapan kalau bisa ya safety gitulah. Ya mungkin itu, silahkan menikmati sampai akhir guys. Di sini perjuangan kami menuju puncak itu sungguh-sungguh luar biasa, dimana kami saling bahu membahu dan saling support satu sama lain, mengambil momen-momen indah dan juga menghindari sesuatu yang dilarang di pergunungan seperti membuang sampah sembarangan. Itu bahkan seperti merokok pun saya buang di kantongan, nanti dibawa pulang ya guys. Dan di sini itu bukannya apa-apa, di sini saya sedikit hanya membagikan cerita, bukan agak sok tahu, sok menggurui, enggak. Di sini mohon maaf ya guys ya. Dan di sini kami Kata-katanya bagus aku. Kuat bos. Pak Eko, saya sampai puncak Pak. Sorry ya Pak, tinggal ini. Kata-kata semangat balas sakit. Apa pesan-pesannya Mas? Pesan-pesan buat Mas Saudara. Sakit. Neng puncak gunung ora kuat atau neng puncak kelamin. Aduh, tidak kelamin. Sembribit yang mantap tenan. Pak Eko, sorry tak tinggal Pak Eko. Kata-katanya masih Infone Pak Eko. Ayo
Ayo Pak Eko, dilongas Pak Eko, semangat Pak Eko. Ayo Mas Anas. Mas Anas, ayo Mas Anas. Dilongas Mas Anas. Ayo. Semangat Mas Anas. Dilongas Mas Anas. Wah, akhirnya Mas Anas sampai puncak Kendeng Songo. Mas Anas, ayo Mas Anas, semangat dulu Mas Anas. Bilang jaga ya Mas Anas. Banget. Oke. Action. Generasi itu selalu ayam ini. Gimana kok sih? Gimana? Hijau gimana kok sih? Yang udah melakukan gua. Disiram ya? Aku kira nek rawa tenang. Woi. Ya.